Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal untuk latihan P3K untuk persiapan tes P3K tahun 2021 ini. Nah, soal-soal yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai kemampuan teknis guru, khususnya untuk guru biologi SMA maupun SMK. Nah, untuk tes P3K itu kurang sebentar lagi ya teman-teman. Apakah teman-teman sudah mempersiapkan diri? Jika belum, teman-teman bisa mengikuti bimbel P3K di Ayo P3K. Dengan menggunakan kode referral Cikita, teman-teman akan mendapatkan potongan harga khusus. Jangan lupa dengan menggunakan kode referral Cikita, CIKITA, atau teman-teman juga bisa menggunakan link di deskripsi. Teman-teman akan mendapatkan harga khusus. Nah, selanjutnya langsung saja kita bahas soal yang pertama. Seorang guru memulai pembelajaran dengan menyampaikan tujuan, memusatkan perhatian siswa. Selanjutnya, dia mendemonstrasikan keterampilan setahap demi setahap dan tidak lupa mengecek pemahaman siswa apakah mereka paham keterampilan yang didemonstrasikan. Guru tersebut sedang melaksanakan pembelajaran yang merupakan aplikasi dari teori belajar, A. Konstruktivisme, B. Sosial, C. Kognitif, D. Behaviorisme, atau E. Pemotivasian. Nah, pada soal ini yang menonjol itu adalah memusatkan perhatian siswa dan juga guru melakukan demonstrasi. Nah, ciri-ciri ini dimiliki oleh pembelajaran direct instruction atau biasanya DI ya, pembelajaran DI atau direct instruction, di mana pada pembelajaran ini siswa itu melalui pengamatan terhadap model, di mana model di sini guru mendemonstrasikan keterampilan. Nah, dengan demikian teori belajar yang mendukung dengan model pembelajaran seperti ini itu adalah teori belajar sosial. Berarti jawaban yang benar itu adalah yang B, di mana pembahasannya pada segmen pembelajaran tersebut kegiatan yang menonjol dilakukan oleh guru adalah memusatkan perhatian siswa. Ini ya, memusatkan perhatian siswa dan melakukan pemodelan. Melakukan pemodelan itu berarti guru mendemonstrasikan. Nah, ini merupakan ciri pembelajaran direct instruction atau DI. Pada pembelajaran ini, siswa belajar melalui pengamatan terhadap model yang sedang meragakan keterampilan. Di sini modelnya itu guru yang sedang mendemonstrasikan keterampilan. Nah, dengan demikian teori belajar yang mendukung adalah teori belajar sosial atau observational learning dari Albert Bandura. Kita lanjut soal nomor 2. Cermati tujuan berikut. Siswa terampil menggunakan mikroskop. Untuk mengakses tujuan tersebut, strategi penilaian dan bentuk instrumennya adalah apakah A. Tes tertulis dengan pilihan ganda, B. Tes tertulis, tes esai bebas, C. Tes perbuatan, lembar pengamatan, D. Tes perbuatan, lembar penilaian hasil, atau yang E. Lembar penilaian portofolio. Bisa teman-teman pause dulu videonya ini. Selanjutnya teman-teman jawab sendiri dulu apakah jawaban teman-teman nanti benar atau salah sesuai dengan pembahasan gitu ya, untuk latihan teman-teman. Nah, untuk yang nomor 2 ini di mana di sini tujuan dari pembelajaran yaitu siswa terampil menggunakan mikroskop. Berarti di sini siswa itu mempraktekkan penggunaan mikroskop. Nah, penilaian dan bentuk instrumen yang tepat itu adalah yang C, tes perbuatan dan lembar pengamatan, di mana tes perbuatan ini sama seperti unjuk kerja, di mana siswa diminta untuk langsung mempraktekkan bagaimana cara menggunakan mikroskop, sedangkan si gurunya yaitu menggunakan lembar pengamatan, bagaimana guru ini mengamati langkah-langkah dalam penggunaan mikroskop, seperti itu ya. Nah, untuk pembahasannya, rumusan tujuan tersebut menuntut siswa untuk terampil menggunakan mikroskop. Untuk mengakses keterampilan menggunakan, maka mahasiswa atau siswa harus melakukan unjuk kerja. Unjuk kerja atau praktek ya di sini. Kemudian guru melakukan pengamatan terhadap kinerja siswa. Oleh karena itu, untuk mengakses tujuan tersebut, guru menggunakan tes kinerja atau di sini tes perbuatan dan juga lembar pengamatan. Kita lanjut soal nomor 3. Langkah penting di dalam menerapkan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik adalah pengamatan. Pengamatan dilakukan A. Sepanjang pembelajaran menggunakan indera penglihat, B. Di awal pembelajaran menggunakan indera penglihat, C. Sepanjang pembelajaran menggunakan indera yang mungkin, D. Di awal pembelajaran menggunakan indera yang mungkin, E. Menggunakan indera selama pelaksanaan eksperimen atau percobaan.
Silahkan teman-teman coba dahulu. Nah, pembelajaran saintifik yang menggunakan pengamatan, apakah pengamatan ini dilakukan sepanjang pembelajaran atau hanya di awal saja atau hanya pelaksanaan eksperimennya saja? Kira-kira yang mana teman-teman? Nah, pengamatan yang dilakukan dalam pembelajaran atau pendekatan saintifik ini tidak hanya di awal atau di akhir atau mungkin hanya pelaksanaan eksperimennya saja, tetapi dilakukan sepanjang pembelajaran. Apakah hanya menggunakan indera penglihat atau bisa menggunakan indera yang lain? Nah, ternyata pengamatan yang dimaksud di sini itu bukan hanya menggunakan indera penglihat, tetapi juga bisa menggunakan indera yang lain untuk mengamati. Misalkan, selain mengamati kegiatan siswa, di sini kita juga bisa memperoleh informasi selama pembelajaran, yaitu sebagai dasar untuk membuat simpulan dan menjawab masalah dan seterusnya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang C. Melakukan pengamatan sepanjang pembelajaran menggunakan indera yang mungkin. Nah, pembahasannya, pengamatan adalah proses mengumpulkan informasi menggunakan segenap indera yang mungkin. Berarti di sini bukan hanya indera penglihatan, tetapi juga menggunakan indera yang lain. Nah, di dalam pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, pengamatan digunakan pada awal pembelajaran dalam bentuk pengamatan eksploratif untuk mengorientasikan siswa pada masalah. Kemudian, pengamatan juga digunakan untuk mengumpulkan informasi selama pembelajaran sebagai dasar untuk membuat simpulan, menjawab masalah, dan seterusnya. Jadi pengamatan ini dilakukan sepanjang pembelajaran, gitu ya. Kita lanjut soal nomor 4. Seorang guru biologi memfasilitasi siswanya untuk belajar dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan masalah. Dia membentuk kelompok yang terdiri atas 4-5 orang siswa per kelompok dengan kemampuan berbeda. Dia memberi penekanan bahwa dalam kelompok siswa harus bekerja saling membantu, berbagi tanggung jawab, memperhatikan apa yang dikatakan oleh teman kelompok, dan selalu berada di dalam kelompok. Setelah menyajikan beberapa informasi penting, guru membimbing siswa untuk belajar. Guru tersebut menerapkan pembelajaran A. Kolaboratif, B. Kooperatif, C. Pembelajaran berdasar masalah, D. Pembelajaran diskusi kelompok, atau yang E. Pendekatan saintifik. Teman-teman pause, teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Nah, dalam pembelajaran ini, guru membagi kelompok dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4-5 orang yang memiliki kemampuan yang berbeda atau kelompoknya ini heterogen gitu ya. Guru tersebut memberi penekanan bahwa dalam kelompok harus bekerja saling membantu, berbagi tanggung jawab, memperhatikan apa yang dikatakan teman kelompok, dan selalu berada di dalam kelompok. Nah, di sini ada kata-kata selalu berada di dalam kelompok. Kalau dia selalu berada di dalam kelompok, berarti ini tidak ada kolaboratif, berarti bukan yang kolaboratif ya. Nah, setelah menyajikan beberapa informasi penting, guru membimbing siswa belajar. Di sini yang saya garis bawahi ini merupakan salah satu ciri-ciri dari pembelajaran kooperatif, yaitu di mana pembelajaran kooperatif ini siswa dibagi dalam kelompok kecil. Ini tadi disebutkan ya, pembagi dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang yang memiliki kemampuan yang berbeda atau heterogen. Nah, jadi yang benar adalah jawaban yang B. Pembahasannya, dengan melihat cara yang ditempuh oleh guru di dalam membentuk kelompok, yaitu heterogen, tadi ya, heterogen itu kemampuannya berbeda. Menekankan beberapa keterampilan sosial seperti selalu berada dalam kelompok, mendengarkan apa yang dikatakan temannya, berbagi tanggung jawab, dan seterusnya, serta dengan memperhatikan dua langkah pertama pembelajaran, yaitu menyampaikan informasi penting, kemudian membimbing pembelajaran, kita dapat menentukan bahwa model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran kooperatif gitu ya. Pokoknya teman-teman ingat kalau dia dibentuk kelompok kecil dan heterogen itu adalah pembelajaran kooperatif. Kita lanjut soal nomor 5. Ketika ditanya oleh seorang siswa apa ciri serangga, seorang guru yang menerapkan prinsip pembelajaran yang mendidik akan menjawab A. Berkaki 6 atau 3 pasang, B. Ini beberapa serangga dan bukan serangga, amatilah. Kemarin sudah kamu tanyakan, sekarang kok tanya lagi? D. Nanti akan saya jawab, kita selesaikan pelajaran terlebih dahulu. Atau yang E. Beberapa hari yang lalu sudah saya jelaskan. Silahkan teman-teman jawab terlebih dahulu.
Dalam soal ini, guru ini menerapkan prinsip pembelajaran yang mendidik. Bagaimana cara guru menjawab pertanyaan, apa ciri serangga? Gitu ya, di sini ditanyakan apa ciri-ciri serangga. Di mana untuk menerapkan prinsip pembelajaran yang mendidik, alangkah baiknya guru itu mengajak siswa untuk melakukan kegiatan, bukan hanya untuk berpikir saja, tetapi melakukan analisis seperti itu ya, kurang lebih. Untuk yang A, berkaki 6 atau 3 pasang. Ini guru memberikan pertanyaan balik, maksudnya pertanyaan pancingan, berkaki 6 atau 3 pasang. Ini hanya siswanya itu hanya berpikir saja, tidak melakukan aktivitas yang lain. Berarti yang A ini bukan. Untuk yang B, ini beberapa serangga dan bukan serangga, amatilah. Oke, kita simpan dulu. Kemarin sudah kamu tanyakan, sekarang kok tanya lagi. Ini tidak boleh ya guru menjawab seperti ini. Untuk yang D ini juga kurang tepat, yang E juga kurang tepat. Yang paling tepat itu adalah yang B. Dimana tadi yang ditanyakan itu adalah ciri-ciri serangga, jadi guru di sini mengajak siswa untuk menganalisis, untuk mencari manakah yang termasuk serangga dan manakah yang bukan serangga. Dari sini nanti siswa itu bisa membedakan bagaimana ciri-ciri serangga. Jadi seperti itu ya. Jawaban yang benar adalah yang B. Dimana pembahasannya, guru yang menerapkan pembelajaran yang mendidik tidak menyajikan pengetahuan dalam keadaan jadi seperti pilihan jawaban A. Dimana yang A tadi kan langsung disebutkan ciri-cirinya berkaki 6 atau 3 pasang gitu ya. Dan juga tidak mematikan motivasi siswa seperti pilihan jawaban yang C dan E. Nah itu jelas nanti siswanya itu jadi takut bertanya lagi. Tidak menunda jawaban saat motivasi siswa untuk mengetahui lebih besar, seperti jawaban yang D. Jadi jawabannya seharusnya diberikan adalah mengajak siswa menemukan jawaban atas pertanyaannya melalui kegiatan yang dilakukan. Sehingga melalui kegiatan itu siswa tahu jawaban atas masalah dan tahu cara menemukan masalahnya. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Guru meminta siswa untuk mengambil salah satu contoh alat bantu yang terdapat di dalam lemari alat. Alat bantu yang diambil siswa dikatakan benar jika siswa tersebut dapat mengambil A. Mikroskop, B. Termometer, C. Tabung reaksi, D. Meteran, atau E. pH meter. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Nah, dari soal ini yang dimaksud itu adalah alat bantu, di mana siswa diminta untuk mengambil salah satu contoh alat bantu. Di mana alat bantu itu adalah alat yang memiliki lebih dari satu kegunaan, bukan hanya untuk satu kegunaan yang spesifik atau satu kegunaan yang hanya digunakan untuk fungsi tertentu. Bukan ya, alat bantu itu bisa membantu untuk berbagai kegiatan. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang C, tabung reaksi. Di mana pembahasannya, alat bantu adalah alat yang memiliki lebih dari satu kegunaan, tidak dirancang untuk fungsi tertentu. Dengan demikian, dalam contoh di atas, alat bantu adalah tabung reaksi. Kita lanjut soal nomor 7. Cara mengajarkan prosedur yang benar sekaligus paling efisien karena siswa tidak perlu belajar keterampilan yang detail terlebih dahulu adalah A. Menunjukkan gambar mengenai prosedur yang dimaksud. B. Menuliskan langkah-langkah prosedur terkait yang dilakukan. C. Memutar video tentang bagaimana prosedur itu dilakukan. D. Memutar tape recorder yang menjelaskan bagaimana prosedur itu dilakukan. Atau yang E. Memodelkan bagaimana prosedur itu dilakukan tahap demi tahap. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Nah, soal yang nomor 7 ini cara mengajarkan prosedur. Prosedur itu adalah langkah-langkahnya. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah yang E, di mana memodelkan bagaimana prosedur itu dilakukan tahap demi tahap. Jadi step by step langkah-langkahnya itu dan harus urut gitu ya. Nah, jawabannya itu yang benar adalah yang E, pembahasannya. Belajar keterampilan prosedural paling baik dilakukan menggunakan pengamatan langsung. Pengamatan langsung pada pilihan jawaban di atas adalah pemodelan yang dilakukan secara tahap demi tahap. Kita lanjut soal nomor 8. Dari sudut pandang keselamatan kerja yang dilakukan oleh mahasiswa atau siswa yang perlu diperbaiki adalah A. Bekerja di dalam lab dengan menggunakan jas lab. B. Merebus daun dalam alkohol tanpa menggunakan pemanas air. C. Menyimpan asam di dalam lemari asam. D. Menanam sisa-sisa medium praktikum mikrobiologi dalam tanah.
E. Mengamati preparat basah dengan mikroskop dengan posisi mikroskop tegak. Nah, di sini sudut pandang dari keselamatan kerja yang dilakukan oleh siswa yang perlu diperbaiki. Berarti di sini siswa masih melakukan kesalahan gitu ya. Untuk yang A, bekerja di dalam lab dengan menggunakan jas lab. Ini jelas benar. Untuk yang B, merebus daun dalam alkohol tanpa menggunakan penangas air. Ini kita lewatin dulu. Yang C, menyimpan asam di lemari asam. Ini juga benar karena sudah sesuai tempatnya. Yang D, menanam sisa-sisa medium praktikum mikrobiologi dalam tanah. Ini juga sudah prosedur yang benar. Yang E, mengamati preparat basah dengan mikroskop pada posisi mikroskop tegak. Ini juga sudah benar. Jadi jawabannya benar ini adalah yang B ya, di mana merebus daun dalam alkohol tanpa menggunakan penangas alkohol ini dapat berbahaya karena alkohol itu dapat cepat menguap dan mudah terbakar gitu ya. Jadi kegiatan siswa yang perlu diperbaiki itu adalah yang B supaya dapat meminimalisir kecelakaan dalam kerja di laboratorium. Nah, pembahasannya, merebus daun dalam alkohol untuk melarutkan klorofilnya itu sangat berbahaya jika tidak menggunakan penangas air, karena alkohol itu mudah terbakar. Dengan demikian, untuk mencegah terjadinya kebakaran tabung reaksi diisi alkohol, kemudian daun dimasukkan ke dalam tabung reaksi berisi alkohol tersebut, baru diletakkan di dalam gelas kimia berisi air. Dengan demikian, alkohol dan api dibatasi oleh air. Jadi jawabannya yang benar tadi adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 9. Simbol yang tertera di dalam soal ini mengandung makna. Apakah A, bahan mudah terbakar, B, bahan korosif, C, bahan kimia berbahaya, D, bahan mudah menguap, atau E, bahan mudah bereaksi? Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini ada larutan kimia yang mengenai suatu plat logam. Ketika plat logam ini dikenai oleh kimia ini, dia ini apa ya? Lubang gitu ya. Berarti itu menandakan bahwa bahan tersebut bersifat korosif. Jadi jawabannya benar adalah yang B. Nah, untuk tipe soal-soal seperti ini, teman-teman harus tahu berbagai simbol yang ada. Biasanya ini simbolnya itu ada di laboratorium, seperti itu ya. Nah, berikut adalah penjelasan gambarnya, yaitu gambar tersebut menunjukkan simbol untuk bahan-bahan yang bersifat korosif. Hal ini sesuai dengan aturan dan ketetapan yang sudah disepakati. Selain simbol di atas, teman-teman juga harus mengetahui beberapa simbol yang mungkin ada di lingkungan sekolah, terutama di laboratorium. Kurang lebih seperti ini simbol-simbolnya. Untuk yang A itu adalah di situ tulisannya eksplosif, bahan mudah meledak. Yang B itu adalah bahan pengoksidasi. Yang C itu adalah bahan yang mudah terbakar. Yang D itu adalah bahan yang bersifat korosif seperti yang ada di soal tadi. Yang E yaitu bahan berbahaya bagi lingkungan. Yang F itu adalah bahan berbahaya karena ada tanda silangnya itu ya. Yang G, bahan sangat mudah terbakar, di situ ada api. Yang H yaitu bahan beracun, biasanya digambarkan dengan gambar tengkorak. Yang I, bahan berbahaya, sama ya tadi. Yang J, bahan sangat beracun. Nah, itulah beberapa simbol yang mungkin ada di dalam laboratorium atau lingkungan sekolah. Kita lanjut soal yang terakhir, nomor 10. Teknologi informasi dan komunikasi berikut yang paling sesuai untuk mengajarkan proses yang terjadi di dalam tubuh organisme. A. PowerPoint slide animasi. B. Diagram alir. C. Tape recorder. D. Bagan 2 dimensi. E. Modul blended learning. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Untuk yang B, diagram alir ini biasanya digunakan untuk menjelaskan siklus gitu ya. Untuk yang C, tape recorder, padahal di sini tadi kita mau mengamati atau mengajarkan proses yang terjadi di dalam tubuh. Kalau kita menggunakan tape recorder itu kan kita hanya mendengarkan suaranya, tidak bisa melihat bagaimana bentuk atau gambarnya. Berarti yang C ini bukan, yang B tadi juga bukan. Yang D, bangun 2 dimensi, ini juga kurang tepat. Berarti di sini hanya menyajikan gambar saja. Untuk yang E, modul blended learning, ini juga kurang tepat. Yang paling tepat itu adalah PowerPoint slide animasi. Berarti di sini nanti bisa kita tambahi animasi
proses yang terjadi di dalam tubuh organisme. Nah, pembahasannya, seringkali apa yang dijelaskan di dalam pilihan teknologi B, C, D, dan E itu tidak fokus karena sangat bergantung pengembang sumber belajar tersebut. Sementara PowerPoint itu lebih spesifik karena dibuat oleh pengguna, di mana di sini nanti kita bisa menambahkan video, bisa menambahkan gambar maupun animasi. Nah, karena itulah maka dipilih PowerPoint yang dilengkapi dengan animasi gitu ya. Nah, teman-teman, demikianlah beberapa soal mengenai kemampuan teknis untuk guru biologi untuk persiapan tes P3K tahun 2021 ini. Semoga soal-soal yang kita bahas ini bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman untuk belajar. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.